Ya Om, Halo, ih mantap kali halo, halo, jasnya. halo. Oke, aman nih Om ya. Enggak sih Om Juri, masih di jalan saya nih Om. Oke, siap, Habis aman. ada keluarga nanti saya bantu pantau sambil nyetir aja. Siap, Itu apa siap. namanya, nanti Berarti, saya minta tolong dijadikan co-host ya Om. oke, oke. Aku jadiin Hmm, co-host ya. boleh Om, nanti saya bantu-bantu pandu, apa lihat-lihat kamera yang on-on aneh-aneh kan kadang-kadang ada Om yang nyalain kamera nggak sadar mereka lagi ngapain. Iya, makanya kadang ada aja Makanya, suara-suara. udah aja kelakuan-kelakuan. Cek dokter Iya. mata juga deh, kita ngobrol dulu. Oh, Mana itu? Apa? Hah? Yang di rumah panjang. Ya, berarti materi Dokter Meta ya, yang ini ya. tuh Om, nanti materi dokter Metean tampilkan nanti Om biasa bridging-bridging aja buat welcome terus ya ngobrol-ngobrol terkait topik kita hari ini kita ajang kayak biasa lah dokter kalau biasa Om. Ya, siap, 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 siap. Mantap Om Juri ini udah apa nih? Berarti aku siapin ininya, apa namanya, latar belakangnya Dokter Meta ya. Ya Om nanti sama ingatkan ya Om nanti tolong ingatkan buat ada door prize di akhir acara. Oh, ada door prize ya. Oke. Iya, saya Om Juri milih aja terserah Om Juri. Bebas ya, Yang milih menangnya ya. siapa bebas. Pokoknya yang penting dia orangnya duduk rapi, duduk perhatiin acara, nggak aneh-aneh. Om Juri pilih aja bebas. Jadi selama Oh, Dokter Meta jelaskan, Om Juri perhatikan, ada yang menurut Om Juri oke, langsung dipilih aja pas Dokter Meta udah selesai selesai hadiahnya apa? materi. Hadiahnya apa? Dianya produk nanti kita yang kirimkan aja Om. Jadi nggak tahu produknya apa, nanti dari kantor akan kirimkan satu produk. Oke, siap, 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 siap. Omongan bebas Om pilih aja. Berarti ini nggak ada pakai musik-musik ya, Om ya? Boleh, boleh kalau mau tunggu-tunggu sambil tunggu-tunggu yang lain Oke, jauh. siap. Pas kita buka, buka 5 menit lah. Kita buka 5 menit. 19.30 kita buka 5 menit sambil tunggu yang lain masuk. 19.35 bisa langsung masuk Oke. aja om jurinya. Sebentar, bentar. Aku Serem. coba coba putar musik. Kira-kira kedengaran nggak sama Om Rego sih? Boleh, boleh om. Oke ya, bentar Nyatur ya. aja om bebas mau variasinya. Saya yakin om juri lebih mantap lah variasi. Ini kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oh, iya. Hmm. Dengan cinta, Jelas, jelas. ayo bangkit, kita bisa. Kocok rumah. Dengaran ya? Om turun dulu. Dengar ya? Kedengaran ya? Kedengaran om. Oh, oke, Sudah sip. sekali dari sore. Dokter Meta katanya. Langkah kanan Oh, kan, sekarang. Utang, utang. Hah? Oh enggak dong. Enggak om, saya lagi ngobrol sama istri Oh saya ya, yang ya, lagi di jalan. sorry. Aman aman. Oke. Sama pertanyaan kayak biasa nanti pertanyaannya yang yang soal terkait sama topik aja kalau ada waktu lebih baru kita tanyakan Ya, bacakan yang berarti kan lain. kalau pertanyaannya sesi akhir ya, sesi akhir ya. Sesi akhir jadi selesai dokter meta pembicaraan lah masuk Q&A itu. Siap, siap. Saya udah kirim di grup juga kok buat remind semua. Terus jalan aja. Apa? Ini sudah jam 28 ya, 19.28. Aku buka aja di gimana? Open, maksudnya informasikan di open aja ini ada beberapa orang yang sudah mau masuk. Hmm, kalau udah mau masuk, ini sih langsung matiin mic saya nanti kalau mau enter om 19.30 aja dibuka deh. Iya.
Dokter Meta 19.30 ya? Dokter Meta sudah OTW masuk katanya, tapi belum belum join juga nih. Ini yang di ruang tunggu ini ada Ujang sama Ami. Ya, Dokter Meta udah masuk tuh. Oke, kita say hi Dokter Meta dulu ya. Diizinkan masuk ya? Boleh, boleh. Kita ngobrol bentar sama Dokter Meta. Halo, selamat malam. Halo Halo, Bu dok, Dokter. malam. Aku bentar ya, ini tadi ada pasien yang nelpon, jadi aku belum sempat dandan ya. Udah cantik kok dok. Oke, oke. Aduh, ntar kita pakai lipstick dulu Udah. ntar ya. Tapi masuk-masukin aja yang lain, buka dulu aja. Tadinya mau Udah mandi oke dulu, kok, aku udah buru oke. ada pasien soalnya. Ini sama Om Juri yang jadi moderator nih. Dok, Oke, sama operator Iya juga dong, sekalian malam ini. merangkap juga. Yes. Wah, ini aku udah jadi pengalaman. co-host belum nih? Oh, benar-benar. Bentar. Gua jadiin dulu ya. Ya, biar bisa nanti Ya. share screen. Oke, Dok. Oke. Ya. Wah, ini malam ini materinya luar biasa nih ya, Dok ya. Tentang hamil-hamil nih Om. Aduh, Iya, luar mainkan aja biasa nih Om. materi malam ini. Nah, udah mulai rame. Biasa tuh pada telat-telat masuk orang-orang biasanya rame udah mulai. Dokter Meta atau apa baru kita ini nanti dibilang buat masuk-masukin aja Om. Biar aja pada Oke nunggu Om, dulu deh. kita mau masukin dulu atau belum? Eh, masih baru 9 ini yang masuk kok. Nah, yang nunggu baru 9, baru ada 9 orangan. Yang lain nyusul aja kali Om. Nyusul. Kita Berarti gimana? mau putar video lagi atau nggak usah Om? Putar video, video apaan kita putar nih? Video apa aja? Kalau nggak, masukin mereka terus tolong putar lagu aja sambil Lagu lagu aja say ya hi sambil bilang. nunggu ya. Ya benar Iya ya, sambil lagu aja ya. lagu sambil nunggu sambil bilang mau mulai dikit lagi tolong di invite teman-teman yang lain. Oke, siap, 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 Oke siap. siap. Oke. Oke thank you Yuk, Om Juri selamat sama-sama. bertugas Sama-sama, ya Mido. menjalankan Oke, lancar selalu Om. Thank you Om. siap Saya nih. matiin mic ya. Yap. Oke, teman-teman semuanya selamat datang di Zoom kita malam hari ini, Dr. Tak. Ya, buat teman-teman yang belum masuk atau timnya belum ada masuk di Zoom, tolong diingatkan kembali karena malam hari ini ya materinya temanya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi silakan di-invite ulang timnya yang belum masuk atau mungkin undangan-undangannya ya yang memang saat ini lagi cari solusi informasi tentang promil, tentang kehamilan dan segala macamnya berkaitan reproduksi boleh diundang ke acara Zoom malam ini ya. Oke, temanya malam ini cukup menarik nih, teman-teman. Boleh minta feedbacknya, responnya dari teman-teman semuanya. Apakah suara saya kedengar dengan jelas? Boleh ditulis di komen. Jelas Pak, jelas Pak Jelas ya, Juri. mantap Jelas ya. Juri. Oke, kita akan mulai dalam beberapa menit lagi sambil menunggu teman-teman lain. Jadi saya minta kerjasamanya buat teman-teman yang belum mengabarkan tim-timnya, silakan dikabarkan karena acara sebentar lagi kita akan mulai. Pembicara kita sudah ada di ruangan, di room. Jadi segera diinformasikan teman-teman.
Satu menit lagi kita akan mulai teman-teman ya. 1 menit lagi kita akan mulai acaranya. Jadi segera cepat informasikan kepada tim-timnya yang belum masuk atau undangan-undangan teman-teman yang belum dapat informasi atau yang belum masuk ke room Zoom malam hari ini segera diinformasikan. Ayo. Langkahkan Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan mulai acara kita malam hari ini. Ya, Dokter Talk. Acara ini acara yang rutin yang kita lakukan oleh One More International Asia. Di mana malam hari ini kita akan belajar bersama dokter dari One More International Asia. Seperti biasa ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, saya minta dulu responnya dari Anda semua ya. Boleh minta komennya ditulis komen ya. Dari mana asal Anda? Ya, silakan tulis di komen sebelum kita mulai. Yuk. Di komen sebelah mana sih? Tuh, mana ya? Komennya di mana ini? Oke, ada tulisan dari Jakarta, dari Tangsel, Garut, Banda Aceh. Oke, udah. Jakarta Timur hadir. Ponorogo, Blora, Jakarta Timur. Ujang Sulaiman dari Bandung, Yuyun, Mas Don, Lampung Ligau, Indramayu hadir. Lisnar Lampung hadir. Oke, teman-teman sekalian. Ya, langsung saja kita masuk kepada inti acara malam hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Ya, coba tulis di kolom komen. Jadi gini, sebelum kita mulai saya minta teman-teman biar kita sama menerima materi nanti lebih semangat lagi ya, seperti itu. Oke, kalau saya tanya apa kabar, tulis di komen ya, tulis di komen dahsyat gitu. Boleh ya? Boleh ya, teman-teman ya? Tulis di komen dahsyat gitu ya. Oke, apa kabar? One more. Dahsyat gitu ya, tulis dahsyat gitu. Malam hari ini kita materinya nih luar biasa banget nih teman-teman.
Wih, keren. Oke, baik teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua dan mari kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita izin hadir malam hari ini di acara Dr. Talk. Semoga yang hadir malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini tema Dr. Talk kita ya, yaitu menuju dua garis ya. Nah, menuju dua garis ini yang belum tahu menuju dua garis ini pasti bingung nih dua garis ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kalau yang sudah berkeluarga pasti ngeh nih dua garis itu apa ya. Menuju dua garis. Dan ini maksudnya adalah bagaimana program untuk kehamilan ya, seperti itu. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Juhri. Saya dipercaya oleh manajemen daripada One More International untuk menjadi host Anda semua malam hari ini untuk 1,5 jam ke depannya. Dan saya berharap ya selama acara berlangsung, saya minta kepada teman-teman semuanya untuk menonaktifkan mic-nya supaya tidak mengganggu pembicara dalam menyampaikan materi. Ya, seperti itu. Boleh ya? Kalau sekarang oke, nggak ada masalah untuk dinyalakan. Tapi saat acara dimulai, boleh kiranya untuk nanti mic-nya di mute ya, dimatikan ya, seperti itu. Nanti operator juga bisa bantu. Oke, baik teman-teman sekalian. Acara ini tentunya diadakan secara rutin ya oleh One More International Asia setiap malam Senin, Senin malam gitu, untuk para member-member One More khususnya dan para masyarakat umum pada umumnya ya, di mana One More selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan ya dengan tujuan untuk mencerdaskan tidak hanya bagi membernya dan juga untuk bangsa Indonesia tentunya ya, di mana program Dokter Tak ini memang salah satu program andalan kita karena dengan adanya Dokter Tak ini semua mitra One More menjadi lebih pintar, menjadi lebih banyak wawasan khususnya dalam dunia kesehatan. Oke. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika Anda ya terjun atau menjalankan sebuah bisnis dalam industri kesehatan, Anda harus upgrade diri, upgrade ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Dan kita beruntung ya, One More menyediakan wadah tempat kita belajar bersama-sama. Ya, yang siap belajar malam hari ini coba ketik di kolom komentar katakan saya. Coba. Ya, yang siap belajar malam ini bersama dokter kita katakan saya. Ayo. Bisa? Katakan saya. Oke. Siapa yang siap belajar hari ini? Oh, banyak ini ya. Katakan saya. Cukup tulis saya aja, katakannya nggak usah ditulis ya. Ya, oke, baik teman-teman. Yang paling beruntung sekali malam hari ini ya, kita selalu menantikan ya sosok pembicara kita yang kita tunggu-tunggu setiap Dokter Tak ya. Beliau yang kita tahu beliau sibuk. Beliau orang yang mendedikasikan di dunia kesehatan bukan baru setahun 2 tahun, tapi benar-benar dengan kesibukan itu mau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan edukasi dan tidak pernah lelahnya gitu ya. Tadi barusan sebelum mulai kita ngobrol, beliau tadi baru habis melayani pasien juga gitu. Jadi di tengah kesibukan ini beliau masih mau menyempatkan waktu kepada kita semuanya ya yang haus dengan ilmu-ilmu kesehatan ini. Jadi kami mohon, kami minta dengan sangat rendah hati dari teman-teman semuanya untuk menghormati ya pembicara kita nantinya dengan cara menonaktifkan mic-nya ya, seperti itu supaya tidak terganggu nantinya. Oke, teman-teman. Sebelum saya panggil pembicara kita, izinkan saya untuk membacakan atau memaparkan latar belakang dari pembicara kita nanti. Oke, boleh ya? Saya akan share dulu screen-nya. Sorry. Oke, bentar ya teman-temannya.
Saya share dulu. Bentar ya. Oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Ini ada teknis di operator. Oke. Gimana layar saya sudah terlihat ya teman-teman ya? Oke, sudah. Oke, baik. Ya, ini saya bacakan untuk latar belakang dari dokter kita malam hari ini, pembicara kita malam hari ini. Ya, beliau adalah seorang dokter umum, ya, dokter umum di InHarmony Clinic, liaison officer di escort atau escort medis VIP juga, dan beliau juga koordinator tim medis Paskibraka di BPIP, ya. Selain itu, beliau juga sebagai seorang edukator masyarakat, ya, edukator kesehatan dan parenting. Terus beliau juga aktif di sosial media, ya, dengan sosial media marketer ya teman-teman ya. Selain daripada dokter, beliau juga seorang filantropis, ya, dan organisatoris, ya, Ketua Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, Dr. Panti Wreda Wisma Mulia, pengurus pusat Perhimpunan Alergi Imunologi, ya, dan latar belakang pendidikan beliau dari Universitas Pajajaran dengan IPK 3,89, pengalaman kerja 15 tahun di rumah sakit dan klinik, teman-teman. 2 tahun sebagai tim dokter pribadi Ketua MPR RI, 10 tahun sebagai tim dokter pribadi Presiden Indonesia, ya. Dan rekor muri, ya, rekor muri klinik vaksinator terbanyak 2021. Terus beliau juga sebagai mahasiswa magister hukum kesehatan, dan selain itu latar belakang organisasi atau pelatihan-pelatihan yang pernah beliau ikuti yang diantaranya adalah kegawat daruratan medik, ya, ATLS, ACLS, ya, sama EKG. Dan ada lagi onkologi dari Universitas of Wien, Austria, onkologi Universitas of Nijmegen, Netherlands, vaksinologi Washington DC, USA, dan vaksinologi Thailand. Beliau adalah Dr. Meta Melvina, ya, pembicara kita malam hari ini, teman-teman. Oke, baik. Untuk memulai acara malam hari ini, ya, saya ingin tahu, saya ingin lihat dulu nih semangatnya teman-teman. Yang siap malam hari ini, mari kita ketikkan angka 1 miliar untuk menyambut pembicara kita malam hari ini. Tanpa panjang lebar lagi, ketikkan angka 1 miliar di kolom komentar dan mari kita sambut pembicara luar biasa malam hari ini, Dr. Meta Melvina. Silakan Bu Dokter. Halo, selamat malam. Malam Bu Dokter. Iya, gimana apa kabar? Yes. Sehat ini Bu Dokter. Hari Sehat ini dahsyat semua luar biasa. lagi liburan nggak? Lagi liburan ya? Iya, ini Ya, libur panjang banget ya Bu Dokter ya. iya, libur panjang banget ya. Biasanya kalau lagi liburan nih kita nggak ada dokter talk nih. Baru kali hari ini aja nih ada libur, terus dokter talknya tetap jalan. Kayaknya pada semangat ya. Karena kemarin pas Yes. lagi lebaran tuh eh liburannya tuh banyak banget gitu ya. Makanya jadi sekarang ini, aduh ini saya ada telepon nih Benar, kayaknya. benar. Saya sebentar harus angkat sebentar aja ya. Maaf ya. Siap, siap Bu Dokter. Aduh ini kenapa ya? Oke. Aduh, bentar.
behel enggak kalau lagi eh, iya. Oke, maaf interupsi sedikit ya, urusan negara. Siap, Oke, siap, kalau Bu gitu Dokter. kita langsung mulai aja ya. Bapak Ibu Siap. sekalian, selamat malam. Sudah ada 7.000 orang di dalam ruang Zoom meeting ini, atau 7 miliar orang. 7 miliar orang. 7 miliar orang. Ya, malam hari ini kita akan membahas seperti biasa isu-isu tentang kesehatan setiap hari Senin malam ya. Dalam segmen Dokter Talk, Dokter Talknya One More, kita akan bahas kesehatan. Jadi jangan sampai ada lagi tentang hoax-hoax di luar sana yang berkeliaran gitu ya. Kita harus tahu nih yang benernya tuh seperti apa sih gitu ya. Masalah-masalah itu benar apa enggak. Nanti kita konfirmasi, kita belajar bersama ya. Mungkin di sini juga ada tenaga kesehatan, ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang perawat, ada yang apoteker. Nah, kita bisa belajar bersama, kita diskusi bersama ya di Dokter Talk malam hari ini ya. Jadi kita juga dalam memakai produk One More itu tidak overclaim gitu. Jadi jangan sampai yang ada overclaim kayak misalnya kemarin sempat ada yang oh saya lepasin obat gula darah terus diganti aja semua sama PNG-nya One More gitu. Ya itu nggak bisa ya, kalau gitu nggak usah ada obat lain semuanya gitu kan. Pakai satu patch tempel aja gitu. Nah itu nggak bisa, itu overclaim dan akhirnya kadar gula darahnya ya nggak bisa stabil itu juga gitu. Tapi produk-produk One More ini adalah produk yang bagus sebagai nutrisi gitu, nutrisi-nutrisi yang banyak kita nggak bisa dapatkan dari makanan sehari-hari. Nah, kita perlu tahu bagaimana cara pakainya. Nah, kita juga pelajari penyakit-penyakit apa yang bisa mendapat support oleh suplemen apa gitu ya. Oke, kita akan bahas hari ini, judulnya adalah menuju garis dua apa dua garis gitu. Kenapa sih disebut garis dua garis? Garisnya ada dua ya. Nah, Garisnya ada 2. iya, nah itu mungkin Pak itu yang host bisa sambil diadmit-admitin, kayaknya ada yang masuk Siap, tapi siap. nggak ada Saya yang sambil admitin tuh. pantau nih. Siap, Oke, siap. ya ya. Ini mukanya masih belum ganti mukaku ya. Kayaknya akunya harus dibikin apa ya, dibikin spotlight atau apa. Nah, gitu ya, biar bisa ngelihat nih mukanya. Menuju dua garis. Jadi kalau di sini yang belum tahu, kita kalau melakukan tes pack itu yang ditesnya urin ya. Nah, dari urin itu kemudian dicelup, ada kit test pack namanya dicelup, terus kemudian nanti dia ada garis satu adalah garis kontrol kayak waktu itu nge-swab gitu kan. Garis satu garis kontrol, kalau positif itu garisnya jadi dua gitu. Tapi kalau kita bilang dua garis bukan dua garis COVID tapi dua garis hamil ya. Nah, kehamilan itu memang ditunggu-tunggu banget gitu oleh pas Sutri nih biasanya. Wah, yang ditanya itu kalau ketemu keluarga itu apa sih? Udah hamil apa belum gitu. Kalau waktu masih single kapan nikah gitu kan. Udah nikah ditanya kapan punya anak gitu ya. Nah, tapi padahal nggak semua orang pengen punya anak juga sih gitu. Tapi punya anak itu adalah sebuah anugerah dan sebuah berkah ya. Nah, definisi tidak subur menurut WHO itu apa sih? Jadi ketidakmampuan untuk menghasilkan pembuahan dalam rentang 2 tahun. Jadi kalau udah kalian menikah 2 tahun, terus kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi, nggak pakai KB, nggak pakai kondom, dan hubungannya teratur ya, bukan artinya ketemunya sebulan sekali gitu. Ya, itu nggak bisa dibilang nggak subur gitu. Kalau udah rajin melakukan hubungan tapi nggak pakai alat KB terus 2 tahun nggak hamil-hamil, itu mungkin salah satu ada yang tidak subur ya. Yang nggak suburnya itu bisa dari pihak laki-laki, bisa juga dari pihak perempuan. Nggak selalu semuanya perempuannya aja nih yang nggak subur, makanya dalam pengecekan kesuburan itu harus dicek dua-duanya gitu. Nah di Indonesia ternyata yang tidak subur itu 12%. Rata-rata di seluruh dunia itu 15% orang mengalami ketidaksuburan ya. Artinya apa? Satu dari 7 pasang orang yang eh, menikah gitu, itu mengalami ketidaksuburan. Banyak loh, 1 dari 7 tuh kalau kita punya temen yang nikah 7 tuh satu ada yang nggak subur gitu. Ada aja yang nggak subur ya. Nah, ini kita akan mempelajari
agak rumit ya, reproduksi pria dan reproduksi wanita. Namanya reproduksi. Jadi kayak pabrik ya, produksi terus produksi anak. Nah, reproduksi pria ini eh, terdiri dari kemampuan menghasilkan sperma ya dan kemampuan menyalurkan sperma ke wanitanya. Jadi kalau menghasilkan spermanya udah jadi tapi ternyata spermanya kurang gerak gitu atau ada sumbatan nggak bisa nyampe ke wanitanya, ya nggak jadi juga pembuahannya ya. Nah, kemampuan menghasilkan sperma itu disebut sebagai spermatogenesis. Ini adalah organ-organ yang uh, organ-organ yang dipakai gitu ya untuk menghasilkan sperma dari testis, ini pabriknya sperma. Terus kemudian ada salurannya namanya tubulus seminiferus. Nah, ini juga dipengaruhi oleh hormon di laki-laki tersebut, yaitu testosteron dan FSH, follicle stimulating hormone ya. Terus kemudian di epididymis, ini juga ada sebuah tempat ya, di epididymis ini ada sel-sel troli, dia gunanya untuk menyimpan sperma, terus spermanya dibikin jadi pekat gitu, nggak encer, terus untuk mematangkan sperma dan meningkatkan motilitas, artinya si spermanya supaya geraknya tuh lincah gitu sehingga bisa tembus sampai ke telur ya. Nah, di epididymis ini ada saluran-saluran lagi gitu ya. Nah, ini nanti bergabung dengan cairan, makanya sperma itu uh, kan di sini semua sudah akil balik ya kalau bapak-bapaknya ya pasti ya. Nah, itu kan ada yang kalau misalnya mau keluar, mau melakukan hubungan seks itu ada yang cairan dulu, yang bening banget, yang kayak apa ya, kayak putih telur gitu ya. Nah, itu cairan semen namanya, itu dihasilkan oleh vesicula seminalis ya. Nah, ini panjang nih, dari situ sperma itu harus bisa disalurkan ke wanita gitu ya. Nah, kalau ada sumbatan di salurannya sehingga spermanya nggak bisa keluar sebagaimana mestinya, ya bisa susah untuk punya anak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara sperma itu kita berbicara mengenai produksinya normal apa nggak normal, fungsinya, fungsi si sperma tersebut normal apa nggak normal, sama ada sumbatan apa enggak. Nah, itu di pria. Selain itu di wanitanya sendiri ini harus ada kemampuan untuk sampai bisa reproduksi atau punya anak gitu. Itu harus ada kemampuan pertama membentuk telur. Telur itu kita sebut sebagai ovum ya. Telur itu dihasilkan oleh sebuah organ namanya ovarium. Kalau ini adalah uterus atau rahim, di sini ada tuba falopi, di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini isinya telur gitu. Nah, kemampuan membentuk telurnya gimana? Bagus nggak? Ini bisa dilihat pakai USG sebetulnya. Terus kemudian selain itu kemampuan untuk menerima sperma, karena ternyata ada perempuan yang alergi sama sperma suaminya gitu ya, nggak jadi-jadi berarti ya kan, begitu spermanya masuk dianggap sebagai bahan alergi, akhirnya nggak bisa masuk, nggak bisa membuahi. Terus kemudian bagaimana si sperma itu bisa membuahi si telur, telur tersebut terbuahi oleh satu ya sperma yang masuk tuh, sperma cuma satu ya ngomong-ngomong, jadi kalau udah terima satu sperma dia nggak bisa terima lagi dari yang lain gitu ya. Terus kemudian kehamilan, akhirnya bisa hamil. Nah, hamil sendiri juga banyak ya, dari organnya, dari hormonnya, ya kan. Terus sampai kehamilan itu lancar selama 40 minggu dan akhirnya melahirkan dan menyusui, jadilah bayi ya. Nah, sepanjang itulah nggak boleh ada masalah, baru bisa dikatakan subur. Ya, nah jadi makanya penting sekali ini perawatan calon ibu. Perawatannya itu kalau mau jadi seorang ibu ya, mau hamil itu sebelum kehamilan, selama kehamilan, dan saat persalinan ya. Ini untuk menjaga kesehatan ibu dan janin supaya dalam kondisi optimal selama hamil. Terus kemudian si janin ini juga bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan pola hidup yang sehat ya, dengan makanan-makanan yang sehat gitu. Dan mengurangi resiko komplikasi kehamilan dengan menjaga kebiasaan sehat. Karena orang hamil dan melahirkan itu kayak apapun tuh bisa terjadi. Zaman dulu saya koas gitu ya. Saya kan sekarang nggak melahirkan, nggak bantu melahirkan, tapi membantu melahirkan tuh semua kompetensi dokter umum tuh bisa gitu ya. Bidan juga bisa ya kan. Nah, karena dulu kita membantu melahirkan, tapi karena di kota di Jakarta udah banyak dokter obgyn ya, saya tidak membantu orang melahirkan lagi gitu ya. Tapi zaman dulu waktu koas, waktu saya PTT di Aceh itu membantu melahirkan itu saat melahirkan aja banyak banget apapun tuh bisa terjadi gitu. Jadi walaupun bayinya dalam waktu awalnya bagus, baik, saat proses persalinan ternyata denyut jantungnya tuh jadi
cepet banget jadi stres bayinya gitu, itu juga bisa ada ya. Jadi apapun tuh bisa terjadi dalam proses kehamilan, makanya harus dijaga benar-benar gitu. Wah, ini gambarnya kenapa jelek ya? Ini tahap kehamilan dibagi jadi 3 trimester, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ya. Total kehamilan itu adalah 40 minggu ya. Itu trimester 1 biasanya bulan 1, 2, 3, trimester 2 bulan 4, 5, 6 ya. Trimester 2, sorry, trimester 3 ya, 7, 8, dan 9 gitu. Nah, masalah pada kehamilan itu terdiri dari masalah ibu dan masalah bayi, ya kan? Nah, masalah bayinya itu biasanya tingginya tuh adalah kematian bayi baru lahir. Jadi baru lahir mati atau dalam kandungan juga mati, keguguran gitu ya. Nah, disebut berat bayi lahir rendah itu kalau apa? Kalau kurang dari 2.500 gram nih, kurang dari 2,5 kilo, ya itu akan meningkatkan kematian bayi. Terus prematur, yang disebut prematur apa? Kurang dari 37 minggu itu juga rentan meninggal bayinya. Sama tidak bisa napas bayinya, jadi pas lagi lahir warnanya biru atau nggak langsung napas ya. Itu juga menyebabkan kematian pada bayi baru lahir gitu. Dan angka kematian bayi, angka kematian ibu di Indonesia berhasil lumayan ditekan sekarang saat ini, tapi belum mencapai targetnya ya. Tapi udah mulai perbaikan terus gitu. Nah, masalah ibu hamil ini yang perlu di-highlight dan sering sekali nggak ketahuan, yaitu hipertensi dalam kehamilan. Ini lagi nggak hamil sih, masih muda-mudanya nggak hipertensi. Tapi saat hamil, karena masalah hormon, si ibu ini jadi hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa menyebabkan si ibu kejang, akhirnya bayinya nggak bisa napas juga kalau ibunya kejang. Karena nggak ada oksigen masuk kan ke bayinya gitu. Dan itu bisa meningkatkan angka kematian dan keguguran juga ya. Nah, terus ini yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik itu adalah masalah anemia. Jadi ibu hamil itu banyak yang kurang darah. Sebanyak berapa? 50% dari ibu hamil kurang darah dong gitu ya. Nah, itu banyak banget. Makanya ini penting banget untuk ibu hamil, dan sebelum hamil nih, persiapan hamil nanti kita akan bahas ya, harus disuplementasi oleh zat besi supaya saat hamil tidak menjadi anemia. Karena kalau kurang darah ya bayinya juga kurang mendapat oksigen dan sebagainya ya. Jadi banyak masalah sebetulnya dalam kehamilannya. Dan kekurangan energi kronik biasanya karena mual, malas makan gitu. Akhirnya jadi kurang energi, kurang protein, kurang gizi artinya ibu hamilnya. Sementara tapi hamil itu bukan berarti makan berdua ya. Jadi makannya itu kayak karbohidratnya tuh nggak perlu ditambahin double gitu, tapi yang namanya protein, sayur, vitamin, nah itu yang perlu diperbanyak ya supaya bayinya juga mendapat makan. Tapi bukan berarti ibunya jadi harus gendut banget gitu, jadi makannya 2 kali lipat gitu, enggak ya. Tuh. Nah, mengapa sih bagi sebagian orang hamil itu sulit ya? Gitu. Ini ada gambar, ini adalah sel telur yang sedang dikerubungi oleh sperma, tapi yang berhasil menembus itu memang cuma 1. Gitu. Tapi bagi sebagian orang itu sulit hamil. Kenapa? 1, karena faktor usia. Semakin bertambahnya usia pasangan suami istri, itu kemungkinan untuk hamil lebih sulit. Terus kemudian yang kedua, kualitas telur udah semakin sedikit dan semakin sedikit juga yang bagus. Makanya sekarang udah mulai muncul tuh bagaimana orang nyimpen bank telur gitu, diambil dulu telurnya tapi nikahnya nanti gitu, ada tuh yang kayak gitu sekarang ya. Nah, artis juga ada yang baru nikah kan tapi udah punya bank telurnya, udah disimpan dari lama gitu ya. Luna Maya ya. Ngikutin nggak tuh? Nah, terus masalah kesehatan reproduksi, nanti kita akan bahas ya, masalah pada pria, masalah pada wanita yang tadi kita bahas tuh loh, step-stepnya kenapa, gimana orang bisa hamil, menghasilkan sperma, menyampaikan sperma ke telur, dan bagaimana bisa melalui segala rangkaian reproduksi wanita. Nah, kalau ada masalah di sistem reproduksi itu, pastinya susah hamil ya. Terus kemudian faktor gaya hidup seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, kurang gerak, kegemukan ya. Nah, terus sering begadang gitu. Terus berat badan tidak seimbang. Kegemukan itu akan membuat kelainan hormon. Jadi hormonnya beda, jadi susah untuk hamil. Tapi terlalu kurus itu juga sama, akan sulit itu, hormonnya tidak seimbang juga, jadi susah juga untuk hamil ya. Nah, paparan bahan kimia bisa, faktor imunologi dan genetik. Imunologi itu yang tadi alergi sperma gitu ya. Atau genetik nih, contohnya ada orang yang rahimnya ternyata ada sekatnya, itu pasti menyusahkan untuk hamil ya.
Tuh. Sama waktu berhubungannya tidak tepat. Nanti kita akan pelajari bagaimana waktu berhubungan yang tepat ya. Kapan aja yang bisa meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan buah hati menuju 2 garis. Nah, ini adalah sistem reproduksi wanita. Ya, ini hanya dimiliki oleh wanita gitu. Nah, ini adalah bisa menjadi penyebab eh, ketidaksuburan seorang wanita ya. Jadi organnya tuh banyak. Jadi ada masalah aja satu aja di sini gitu. Itu ya bikin nggak subur gitu. Ini kita sebut ini adalah vagina ya. Jadi kalau melakukan hubungan seks itu mentoknya di sini ya, di vagina, di cervix sini. Gitu mentok nggak bisa masuk lagi. Jadi penisnya bapaknya tuh cuma sampai sini. Nah, kemudian masuk adalah leher rahim. Jadi leher rahim itu adalah lehernya dari si rahim. Rahim itu bentuknya kayak balon, ujungnya ada lehernya. Jadi persis kayak balon, ujungnya ada mulutnya tempat kita tiup kan. Nah, ini adalah leher rahim. Jadi yang disebut leher rahim adalah ini. Kanker leher rahim adalah di sini, bukan di sini ya. Tuh. Terus kemudian di sini ada tiga lapis. Jadi rahim kita itu tebal banget. Ada endometrium, myometrium, dan perimetrium. Itu lapisan-lapisan dari rahimnya. Nah, ada masalah aja contohnya endometriosis, terus ada ini salpingitis ya, salpingitis sama ada pelvic inflammatory disease, artinya apa? Dari keputihannya naik ke atas ini, terus kemudian bikin radang-radang dari sini kan keblok nih. Kalau ada radang kan berarti ada yang bengkak, ada cairan juga ya, kayak kita lagi radang tenggorokan kan ada ya sesak napas, gatal tenggorokan, batuk, keluar dahak ya kan. Nah, itu juga sama nih, kalau ada radang tuh pasti ada cairan, ada kemerahan, ada bengkak, ada keluar lendir, ada keluar nanah. Nah, ngeblok di sini sperma nggak bisa masuk. Sementara sperma itu begitu cerot gitu ya. Nah, cerot di sini tuh si sperma harus bisa berenang nih, berenang di sini, tembus kemari, harus jalan ke sini si spermanya, lari ke sini, barulah ketemu sama si uh, ovum di sini. Nanti ovumnya keluar, ketemulah sama sperma di sini. Jadi kalau di sini ada blok, ada kesumbat gitu, dia nggak bisa tembuskan spermanya ya. Biasanya ada nanah-nanah dari pelvic inflammatory disease gitu. Terus kalau ada abnormalitas dari ketidaknormalan interaksi sperma dan lendir. Jadi misalnya banyak keputihan di sini ya, spermanya susah naik ke atas gitu ya. Atau spermanya terlalu encer. Itu juga bikin dia kurang terlalu encer tuh nggak bisa jalan juga. Jadi nggak baik juga jalannya si spermanya ya, kurang kental gitu, kurang banyak jumlah sel spermanya, itu juga bisa. Terus kemudian ini kalau dari wanita ya, gangguan pada ovulasi, artinya si ovarium ini kan tadi harusnya jadi pabrik telur ya, tapi si ovariumnya kenapa sih bisa jadi pabrik telur itu kan karena distimulasi oleh hormon. Nah, hormonnya itu terganggu gitu, akhirnya si ovariumnya nggak bisa ngeluarin ovum. Nah, itu namanya gangguan ovulasi ya. Ini yang tadi oklusi tuba ADC adnexa, ini bahasanya, bahasa kedokteran belum diganti slide-nya ya. Jadi artinya apa? Tersumbat nih, si tubanya tersumbat karena perlengketan atau karena adanya peradangan, ada keputihan yang naik kemari ya. Nah, jadi kalau ada sering-sering keputihan terus suka sakit di bagian kiri kanan perut, nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan memang dari daerah sininya memang ada sumbatan, jadinya susah tuh spermanya naik ke atas ya. Nah, itu adalah penyebab-penyebab infertilitas pada wanita. Terus kita harus gimana dong untuk taunya? Ya harus didiagnosa, harus dicari kenapa nggak suburnya. Kan tadi tahu ya penyebabnya banyak gitu, nggak suburnya. Jadi harus tahu nih penyebab dari satu pasang suami istri ini nggak suburnya itu karena apa gitu kan, banyak tuh. Jadi kita nggak bisa karena ini langsung aja ke solusinya begini aja kalau nggak subur. Nah, itu nggak bisa, karena kita harus tahu dulu masalahnya ada di mana. Jadi kalau kita mau cari rumah bocor tuh harus tahu tuh titik bocornya di mana. Kalau nggak tahu kan mau betulinnya yang mana gitu. Nah, cara diagnosanya itu harus ketemu sama dokter ya, sebisa mungkin ketemunya sama dokter kandungan gitu. Karena akan ditanya-tanya nih, baik laki-lakinya maupun perempuannya itu bakal ditanya. Terus dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan USG, dan pemeriksaan penunjang. Penunjang itu bisa ada laboratorium sampai pencitraan. Nanti kita lihat ya. Nah, ini tes prediksi ovulasi. Nah, ini kita bisa ngetes nih saat ovulasi itu biasanya tes hormon. Nanti hormonnya meningkat nggak nih gitu ya. Itu ada caranya sendiri. Nah, tes hormon juga ada hari ke-21, 23 yang dites adalah progesteron. Hari ke-3 sampai 8 yang dites adalah ini. Hari ke-3, hari ke-8 dari haid, siklus haid ya. Gitu. Terus kemudian cek tes prolaktin gitu untuk melihat ada masalah di
otak nggak? Ini karena hubungan juga sama otak loh. Jadi ada masalah dari hormon yang disebabkan, kan hormon itu diatur sama siapa sih? Semuanya diatur oleh otak ya, sama pituitari atau hipofisis itu. Terus tes patensi tuba yang tadi tubanya kesumbet apa enggak. Nah, itu bisa dites dengan cara begini. Nah, ini tes patensi tuba. Kalau kita lihat ini ya Bapak Ibu, nah kita semprotkan cairan dari sini, terus kemudian di kayak di ronsen gitu, potret cekrek gitu. Nah, cairan itu harusnya kalau kita semprotkan, kita anggap itu adalah sperma yang nyemprot tapi dikasih warna, harusnya kan nyampe ke sini tuh, ya ke kiri ke kanan. Artinya apa? Si cairan atau sperma kalau nyemprot tuh bisa nyampe sini. Nah, sementara yang ini ada terblokir kan, yang sebelah sini nggak nyampe nih cairannya. Berarti di sini ada penyumbatan. Nah, itu adalah tes patensi tuba. Terus kemudian USG. USG itu bisa dicek dari perut, buat perempuan bisa juga dicek lewat uh, ini ya, lewat apa intravagina, masuk ke dalam vagina. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, itu probnya kecil banget ya, jauh dibanding penis bapaknya itu lebih kecil, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti kita lihat, jangan-jangan ini kan rahim ya, gambar rahim kalau dari miring kita dari atas gitu, propnya dari atas ini yang ditempelin di perut. Nah, kemudian kita lihat, wah ini apa sih rahimnya bentukannya gimana, bagus apa enggak, ada radang enggak, ada sekatnya apa enggak, terus ada kista apa enggak. Kadang-kadang kista juga menghalangi atau miom itu menghalangi penempelan si janin ya. Nah, terus juga ada lab penunjang lain. Contohnya kita bisa ngecek selain hormon, itu ngecek tentang infeksi. Namanya TORCH, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, herpes virus ya. Nah, itu harus dicek. Kalau itu ada masalah ya harus diobatin dulu. Jadi itu bisa menjadi penyebab ketidaksuburan ya. Nah, selain wanitanya yang dicek juga dong laki-lakinya gitu. Nah, namanya semen analysis. Disebut semen tuh bukan semen semen adukan semen buat rumah ya. Emang namanya semen sih. Cairan sperma itu kita sebutnya karena bergabung kan sperma tuh cuma selnya doang tuh ya. Jadi kita bilang nih sperma tuh ya kayak kecebong ini lah dia. Karena emang kalau di Microsoft itu sih bentuknya kayak kecebong. Jadi ada kepalanya, terus ada ekornya gitu ya, di Microsoft kelihatan demikian. Terus kemudian sperma itu adalah sel spermanya aja. Nah, si sperma itu kan nggak bisa cuma sel doang tuh, pasti dia ada medianya tuh. Dia berenang kan, berenang di cairan. Nah, cairan itu adalah cairan semen. Makanya disebutnya semen, analisa sperma ya. Tidak berhubungan badan selama 2 sampai 3 hari supaya spermanya kekumpul dulu gitu sebelum pemeriksaan. Biasanya dikerjakan di laboratorium, terus dilakukan dengan masturbasi bersama istrinya gitu ya, tapi dimasukin ke dalam kondom. Nah, terus kemudian harus langsung dicek tuh di laboratorium, harus kurang dari 2 jam langsung dicek, karena itu bisa dilihat geraknya gimana, jumlahnya gimana, bentuknya gimana ya. Nanti yang dilihat apa? Jumlahnya banyak apa enggak, udah gitu si volume cairannya harusnya 1,5 mili ya, tapi kalau kebanyakan ya sampai 5,5 mili banyak banget gitu ya, atau enggak ada, atau di cairan semen ternyata enggak ada spermanya gitu, itu juga ada yang masalah begitu ya. Nah, terus ada dilihat lagi di mikroskop, ada nanah-nanah enggak atau ada darah enggak di cairan semennya gitu ya. Kan harusnya cuma ada semen sama ada sperma gitu ya. Tapi kalau ada sel-sel lain ya kita perlu tahu ada radang kah di daerah situ yang menghalangi. Terus geraknya gimana nih, sperma yang mampu bergerak tuh kalau kurang dari 40% ya itu sedikit ya. Terus morfologi tuh bentuknya ada berapa banyak nih yang bentuknya abnormal. Harusnya sperma tuh bentuknya begini. Dia tuh ujungnya runcing, terus ada kepalanya, ada lehernya, ada ekornya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nemuin sperma yang kepalanya 2, kan geraknya jadi nggak benar ya kan, jadi lambat ya karena berat, kepalanya 2 gitu, nggak bisa berenang benar. Atau yang ekornya pendek gitu, atau yang nggak ada ekornya gitu ya, itu nggak bisa gerak juga ya. Tuh ada juga sperma-sperma yang mati gitu, jadi dia diam aja nggak bisa gerak gitu. Nah, eh, dari WHO sebetulnya udah ada nih sperma yang normal tuh harus seperti apa sih gitu. Jadi volume total cairannya itu lebih dari 2 mili ya. Terus 2 mililiter. Oh ya 2 mili. Kira-kira pakai spet 2 mili. Seberapa ya? 2 mili. Kalau satu sendok mungkin 1 sendok makan, kalau sendok makannya cekung tuh 5 mili ya, separohnya dari setengah sendok makan atau 1 sendok makan ceper. Nah, itu 2 mili ya. Atau pakai takaran obat anak tuh kan 2 mili, bisa lihat tuh kalau 1 sendoknya 5 mili tuh ya.
Nah, konsentrasi sperma tuh minimal per milinya tuh ada 20 juta sperma gitu. Terus paling sedikit ada 15% yang bentuknya normal. Terus pergerakan spermanya lebih dari 50% bisa jalan maju ke depan ya. Gitu. Terus kemudian kalau ada sel darah putih boleh tapi nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Itu ada standarnya lagi lah ya untuk sperma normal. Oke. Nah, ini pola makan untuk ibu hamil dan calon ibu sebenarnya. Jadi jenis pola makannya tuh harus kayak gimana sih kalau mau punya anak? Pola makan sehat aja sebetulnya seperti biasa ya, terus dengan gizi seimbang dan tinggi asam folat. Nah, ini suplementasi tablet penambah darah. Ini untuk wanita usia subur dan untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya untuk wanita usia subur tuh minimal harus makan zat besi ini 1 kali seminggu sekali gitu, harus minum ini sama setiap hari selama haid gitu ya. Itu kalau mau punya anak ya, jadi jangan lupa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi anemia. Banyak yang nggak tahu kan kalau belum punya anak ya haid ya haid ya udah gitu, padahal harusnya saat haid itu dipersiapkan memang harus minum zat penambah zat besi, terus kemudian 1 kali seminggu ya untuk wanita usia subur. Jadi artinya mau punya anak nih calon ibu. Sementara kalau untuk ibu hamil itu tiap hari selama kehamilan, sehari sekali minimal 90 tablet. Oke, terus kemudian perbaiki nih pola makan, perhatikan bahan-bahan yang bisa meningkatkan hemoglobin gitu. Contohnya apa? Yang tinggi asam folat, sayuran hijau, tomat, alpukat, beet. Karena asam folat ini dipakai bukan asam sulfat ya, asam folat dipakai untuk pembentukan sel darah merah dan saraf-saraf pada bayi. Jadi kalau kita lihat pembentukan dari bayi itu kan awalnya dari 1 sperma dan 1 sel telur. Kebayang nggak tuh? Jadi 1 sel, kemudian terjadi pembuahan jadilah 1 sel. Hanya dari 1 sel loh. Jadi kita ini semua yang hidup saat ini itu berasal dari 1 sel. Kemudian dari sel itu kemudian dia membelah jadi 2 membelah lagi jadi 4 membelah lagi jadi 16 gitu kan. Terus kemudian membelah lagi jadi banyak. Nah, terus kalau udah jadi berkumpulan sel, mereka tuh akan berdiferensiasi. Jadi selnya itu kan udah jadi kayak anggur gitu kan, kumpul-kumpul gitu ya. Nah, kemudian ada bagian yang memang oh ini bakal jadi saraf. Oh ini bakal jadi jantung, yang ini bakal jadi saluran cerna gitu. Nah itu adalah pembentukan yang terjadi di awal-awal kehamilan sebelum 20 minggu. Makanya jadi harus dijaga benar supaya apa? Supaya kalau bisa tidak terjadi kecacatan. Karena kalau seandainya kurang bahan aja gitu ya, itu pembentukan saraf itu jadi kurang benar gitu. Otak kita itu kan ada otak terus kemudian ada sarafnya gitu ya panjang ke bawah. Nah, itu aja berupa saluran bulat. Nah, saluran makanan kita juga sama kan dari mulut terus kemudian ke apa kerongkongan, esofagus, terus lambung itu kan bulat kan kayak saluran bulat. Kebayang nggak sih itu bikinnya gini? Nah, berarti kan harus ada kumpulan-kumpulan sel terus kemudian dia membentuk bulat gitu, melipat plek gitu kan. Harus bulatnya bener karena kalau nggak nanti timbul banyak kelainan, yaitu kelainan-kelainan kongenital atau kelainan cacat bawaan lahir. Nah, gitu ya. Jadi selain itu adalah genetik, itu juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi ya. Jadi jangan lupa pakai asam folat ya, terus kemudian vitamin B12. Ini banyak sekali untuk meningkatkan sel darah merah juga vitamin B12 ini ya bagi ibu dan anaknya. Udang, ikan kerang, ikan salmon ya. Zat besi dari kangkung, bayam, daging merah, dari beet. Nah, masalahnya kalau lagi hamil bisa nggak makan ini semua? Baru aja nyium bawang gorengnya aja udah kayak muntah gitu kan ya. Udah nggak bisa makan, gimana dong? Jadi caranya biar nggak kurang gizi ya. Nah, terus ada protein ya. Protein itu bisa dari telur, daging, ikan, tahu, tempe gitu ya. Jadi makan harus benar. Nah, nutrisi yang dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah itu pertama adalah tadi yang saya bilang vitamin B12. Ini kobalamin disebutnya. Dia dalam pembentukan sel darah merah tuh apa? Peran dia adalah mematangkan sel darah merah ya. Nah, terus kemudian vitamin B9 itu yang disebut juga sebagai asam folat. Jadi kalau kita lihat asam folat itu adalah vitamin B berapa? B9 namanya ya. Nah, ini adalah untuk memproduksi sel darah merah dan bahannya sendiri adalah zat besi ya. Nah, ini vitamin B12, B9 itu sudah ada di
B12 plus punya One More. Jadi kalau lagi mau hamil dan hamil itu bisa ditempel itu. Ya kadang-kadang kalau apalagi kalau lagi hamil ya udah males makan, susah makan, mual gitu. Kalau ditempel kan nggak perlu ditelan-telan ya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti nggak perlu ya karena di sini kan ada zat besinya belum ada di sini. Vitamin yang punya One More tuh belum ada yang ada zat besinya deh, setahu saya. Oke, tapi di sini ada asam folat untuk produksi sel darah merah dan kobalamin ya, sama vitamin C nih. Vitamin C ini bagus nih, kenapa? Di sini ada vitamin C. Dengan kita mengkonsumsi vitamin C itu akan meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi kalau misalnya habis makan daging, itu kalau minumnya jus jeruk itu sebenarnya bagus gitu karena zat besi yang ada di dalam daging atau kangkung itu bisa lebih banyak diserap dengan adanya kita mengkonsumsi vitamin C ya. Nah, asam folat itu bisa kita kekurangan itu karena satu kekurangan asupan atau usus kita nggak benar jadinya diserapnya kurang benar gitu ya. Terus peningkatan kebutuhan asam folat saat kehamilan, jadi makanya harus ditambahin asam folat dari luar gitu. Karena kalau dibiarkan kekurangan asam folat ini pertama bisa jadi anemia megaloblastik dan kekurangan kerusakan mukosa, contohnya banyak sariawan gitu. Kadang sariawan belum tentu karena kurang vitamin C, bisa juga karena kekurangan folat ya. Nah, sumber folat adalah sayuran hijau, kacang-kacangan dan buah-buahan. Oke. Nah, terus kemudian yang saya pengen bahas tentang malam ini adalah waktu berhubungan yang tepat itu akan mendukung Pastutri lebih punya kans atau kemungkinan untuk punya anak. Tentu dong ya nggak kalau nggak ketemu antara suami istrinya gimana tuh mau punya anak ya gitu. Nah, kita harus tahu berhubungan itu agar menghasilkan adalah di masa subur. Tapi kalau kita nggak mau punya anak yang hubungannya jangan di masa subur gitu kan. Nah, kita berarti harus tahu nih pasangan kita masa suburnya tuh kapan, bener nggak? Jadi dalam hubungan suami istri itu jangan asal bapak senang aja melakukan hubungan begitu udah gitu ya. Kita harus tahu nih aspek dari perempuannya sendiri gitu. Apakah lagi subur, apalagi nggak subur, apakah lagi haid gitu. Ya harus dicek ya. Jadi ini harusnya hubungan hubungan seks itu mempererat hubungan suami istri nih, bukan jadi eksploitasi gitu ya. Nah, ovulasi itu artinya pengeluarannya telur dari ovarium. Jadi yang tadi si telur kan harus ketemu sama sperma nih. Berarti kita harus jadi mak comblangnya antara si telur dengan si sperma ya kan. Nah, berarti harus dekat-dekat ovulasi nih melakukan hubungannya supaya punya anak gitu. Nah, ovulasi itu berapa hari dari haid sih? Nah, ini cara ngitungnya. Jadi ovulasi itu adalah hari ke-14 sebelum haid hari selanjutnya. Oke, sekarang saya pengen Bapak Ibu pakai kertas ya, hitung masa suburnya di bulan depan gitu. Ayo sekarang cari tahu dulu semuanya, buka kalender ya, buka kalender terus ambil kertas. Apalagi ibunya, kalau di sini ada bapak-bapaknya doang tanya tuh istrinya sekarang nah, ada di rumah ya. Mama kapan sih terakhir mama haid? Mama haid kapan terakhir? Bulan lalu deh, bulan bulan apa ya? Bulan April haidnya kapan ya? Nah, ovulasi itu adalah hari ke-14 sebelum haid hari selanjutnya. Oke, sementara masa subur adalah hari ovulasi -3 dan +3 gitu. Nah, ovulasi itu hanya muncul ya 1 hari dalam setiap siklus. Jadi si ovum itu plok gitu keluar tuh cuma 1 kali dalam setiap siklusnya gitu. Jadi kesempatan untuk punya anak ya di hari itu aja. Tapi kan si ovum nggak keluar terus langsung uh, kebuang gitu kan enggak ya. Tapi kan dia akan ada muter-muter terus tuh di dalam saluran reproduksi wanita menunggu kapan si spermanya datang gitu. Nah, di kalender ini misalkan ini adalah hari 1 haid ya. Jadi ini Bapak Ibu lihat yang lingkaran ini adalah hari pertama keluar haid. Hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hari ke-14 ya, ini sebenarnya adalah hari 13, 14 ini adalah hari keluarnya apa namanya si sel telur atau si suburnya itu ini. Nah, masa subur H-3 H+3. Oke, sekarang saya pengen Bapak Ibu hitung waktu bulan April haid tanggal berapa. Yuk.
Kayaknya saya bisa ini deh. Ada yang mau diambil contoh? Bentar ya, kayaknya saya bisa gini harusnya pakai apa ya? Yang kayak bolpennya gitu loh. Saya coba dulu ya. Oh, nggak bisa dicoret-coret slide-nya ternyata. Oh, bikin ini dok ya Pak. Share ini ntar dok ya. Mau coret-coret dok ya? Heeh. Oke, bentar. Coba. Share itu Ini, kali di layarnya Bu Dokter mungkin bisa share bagikan papan tulis kali dok ya? oh, share. Oh iya kali ya, whiteboard. Gini ya? Benar. Oh iya. Sekarang Oke. udah kelihatan belum sih? Kelihatan dok. Oh, kelihatan. Oke. Nah, sekarang misalkan height-nya. Ini ada yang ngasih contoh nggak? Height-nya tanggal berapa? Siapa yang mau tanggal height-nya dijadikan contoh? Coba ditulis, Pak. Minta tanggal berapa gitu height terakhirnya. Aku nggak bisa lihat ini, nggak bisa ngelihat apa, nggak bisa ngelihat chat. Ada yang nulis ngechat nggak? Height pertama, hari pertama height terakhir. Jadi misalnya keluar darahnya bulan lalu. Nah, ini ada chat. Sebentar saya chat dulu. Oh iya. Oke. Nah ini belum Ya. muncul nih. Ayo tanggal berapa nih Ibu? Bulan lalu height tanggal berapa nih keluarnya hari pertama? Ada yang punya? Tanggal 15 April. Oke. Ini dari 15 Ibu April Endah dok. ya. 15 April kita ambil contoh ya. Berarti sebentar. Ini kok saya masih belum bisa nulis ya? Ada tulisan gitu dok. Oh iya. Cuman nggak jelas, belum terlalu jelas. Iya. 15 April. Ini berarti hari pertama, height terakhir, ya kan? Nah, Ibu biasanya height itu kan ada keteraturan harinya ya. Ada yang 28 hari sekali, ada yang 30 hari sekali, ada yang 35 hari sekali gitu. Nah, Ibu biasanya height berapa hari sekali? Ada yang biasanya mundur 28 berarti kan mundur gitu. Misalnya ya, saya ini misalnya siklusnya adalah 28 nih, kayaknya 28 dok. Ya rata-rata sih memang 28 hari sekali ya. Misalnya siklus 28 hari sekali. Berarti harusnya next height-nya tanggal bulannya kan pasti bulan Mei ya. Nah, bulan April kan sampai 30. Berarti kalau 28 dikurangi 2, berarti 15 dikurangi 2. Jadi 13 Mei. Harusnya height selanjutnya adalah tanggal 13 Mei nih. Ya, berarti harusnya besok kali haid ya. Nah, berarti masa suburnya kapan? Nah, masa suburnya itu adalah 14 hari sebelum haid, sebelum tanggal 13 Mei gitu. Ya, berarti next haid 13 Mei. Nanti misalnya next haid lagi 28 hari lagi, berarti tanggal 11 apa? Juni. Maaf dok, ini Ya kan? nggak muncul dok layarnya dok, putih polos. Oh, Iya, masih begitu ya. benar. Kenapa ya? Coba mungkin kayaknya tadi tuh Oke. pilihannya bukan itu ya, apa namanya pensil atau apa gitu dok, atau typo apa gitu. Nah, ini baru muncul. Ini muncul. Baru muncul dok. Oh, kenapa ya? Nggak tahu juga tuh Ah, kenapa. ah. Oh, udah sekarang udah muncul ya? Udah. Siap. Oke. Nah, ini paham ya. Jadi pertamanya adalah 15 April nih HPHT. Haid pertama hari terakhir, siklusnya 28 hari. Berarti next haidnya 13 Mei, ya kan? Terus next haid lagi 11 Juni. Nah, kalau yang namanya subur, kenapa jadi di sebelah kanan lagi nih? Tut. Subur adalah, kok begini ya? Sebentar. Itu jadi pindah ke sebelah Iya, kanan dok. ngetiknya jadi sebelah sini aneh ya. Coba deh. Nggak bisa di ini. Agak lemot ya. Agak loading ya. Jadi begitu ya. Oke. Kita coba lagi. Ini Iya. lah. Kok ngetiknya jadi begini?
Oke. Bukan dari layarnya Bu Dokter ini. Ini Iya. bisa. Malah hilang. Bentar. Oh. Ini aja. Untuk pulpennya habis kayaknya. Subur itu adalah 14 hari sebelum hari selanjutnya kan? Nah, tadi haid selanjutnya adalah tadi 13 Mei, ya kan? Terus haid selanjutnya lagi adalah 11 April, oke? Nah, kalau kita lihat 13 Mei di Juni. tanggalan, Juni. ya kalau 14 hari sebelum 13 Mei itu tanggal berapa? Tanggal 30 April, ya kan? Nah, berarti 30 April ini saatnya ovulasi. Itu. Oh, sorry, ini bukan April dong. Ini harusnya Juni. Nah, ya 30 April ovulasi, berarti masa suburnya adalah 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah 30 April ya. Tapi kan udah lewat nih sekarang ya. Sekarang kan udah tanggal berapa? 12 Mei kan? Nah berarti kalau gitu eh, kita harus lihat nih yang buat buat next month-nya ya 11 Juni. 11 Juni ini adalah haidnya. Berarti kalau gitu suburnya ibu adalah 14 hari sebelum 11 Juni. Nah, 14 hari sebelum 11 Juni adalah tanggal 11, 12, 13, 14, tanggal 29 nih. 29 Mei, Bu. Berarti 29 Mei ini Ibu lagi keluar nih ovulasi, keluar telur. Nah, masa suburnya adalah dari tanggal 26 ya, 26, 27, 28, 29, 29 keluar, 30, 31 Mei sampai 1 Juni. Nah, ini adalah masa subur. Jadi kalau antara 26 Mei sampai 1 Juni melakukan hubungan, itu kalau setiap hari dilakukan hubungan, yaitu kans untuk bisa punya anaknya lebih besar. Gitu ya. Paham ya? Nah, dari sekarang harus bisa nih tahu masa suburnya. Karena banyak orang yang sudah menikah, sudah punya anak, tapi ternyata nggak tahu masa suburnya kapan gitu. Oke, sebentar teman-teman ya. Sepertinya Dokter Meta kelempar keluar deh ininya ya. Mungkin jaringan di tempat beliau lagi ada sedikit trouble, jadi kita tunggu dulu. Yang mau bertanya, siapin pertanyaannya ya. Nanti selesai pembahasan materi, kita langsung boleh bertanya atau berbincang-bincang dengan Dokter Mita ya. Saya sudah Ah, kembali. Sepertinya tadi udah salah kembali. pencet. Oke, siap, siap. Oh, salah Oke, pencet. kita lanjutkan ya Oke, Dok. topiknya. Boleh dikasih itu lagi apa akses Oke, host supaya bisa share boleh, screen Dok. ya. Boleh, Dok. Oke, Oke, siap, jadi kita siap. sekarang udah tahu gimana caranya menghitung masa subur ya. Jadi sekarang udah karena kan itu banyak yang nggak nggak tahu gitu gimana caranya menghitung masa subur, kapan saya subur, kapan saya nggak subur, ya hajar bleh gitu ya. Nah, sekarang udah tahu ya caranya dan kalau memang mau punya anak, ya optimalkan untuk melakukan hubungan seks di antara masa subur tersebut. Oke? Oke, sekarang udah kelihatan lagi ya slide-nya ya. Ini agak kurang Udah bagus ya kelihatan, udah kelihatan. ininya ya. Bentar, bentar. Padahal gambar yang ininya bagus nih. Nah, di sini aja ini kayaknya bakal lebih bagus nih begini. Tadi agak kurang bagus kalau di-share.
presentasi. Nah, ini adalah siklus haid. Periode haid normal orang itu antara 21 sampai 35 hari. Jadi memang ada yang 3 minggu sekali, ada yang lebih dari 30 hari sekali. Jadi kesannya haidnya saya mundur-mundur terus, ya itu nggak apa-apa. Yang penting ibu itu harus tahu, saya tuh haid tiap berapa lama sekali. Biasanya kalau kurang dari 21 hari, misalnya 14 hari sekali, itu jadi masalah. Karena HB-nya belum terbentuk dengan baik ya, sel darah merahnya biasanya kurang darah tuh. Tapi 21 sampai 35 ini adalah siklus haid yang wajar ya. Kita bisa haid itu karena dipengaruhi oleh berbagai hormon. Jadi hormon itu akan mengatur ketebalan ketipisan dinding rahim kita. Saat dinding rahim udah tebal, ya akan ada hormon jatuhnya progesteron dan estrogen menyebabkan kita haid dan dinding rahimnya tipis kembali. Nah, pada orang yang dekat-dekat fase menopause, biasanya suka terjadi ketidakseimbangan hormon sehingga dinding rahimnya terlalu tebal. Dan itu seringkali terlalu tebal, berdarah-darah dan berdarahnya nggak habis-habis gitu. Namanya dysfunction uterine bleeding yang harus dikuret-kuret gitu ya. Itu. Tapi bukan topik bahasan kita sih, karena itu kan biasanya deket-deket masa haid, deket-deket masa menopause gitu, yang udah nggak haid lagi gitu ya. Oke, nah ini juga ada sebuah gambaran. Kita perlu mengenali bagaimana lendir serviks kita itu mengindikasikan sesuatu gitu. Lendir serviks untuk tahu masa subur itu kalau seandainya kita punya lendir, misalnya lagi cebok gitu kan, lagi bersih-bersih vagina, terus kemudian ada berlendir-lendir, itu bukan berarti harus keputihan ya. Jadi keputihan itu ada keputihan yang normal, ada keputihan yang abnormal. Jadi keputihan yang di dekat-dekat masa haid atau di masa subur itu adalah keputihan yang normal. Keputihan yang normal itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak gatal ya. Nah, kalau seandainya saat lagi masa subur itu keputihannya itu seperti putih telur, dia elastis, halus gitu. Ini adalah keputihan yang subur justru. Jadi kalau lagi kita bilang becek-becek gitu ya, tapi terus dia bentuknya kayak putih telur, itu sebetulnya lagi masa subur ya, ibu-ibu ya. Nah, kalau misalnya agak pekat kayak gini, kayak ingus gitu ya, itu creamy apa itu sebenarnya lagi tidak subur. Oke, nah saya akan bahas mengenai produk yang One More yang bisa mendukung peningkatan kesuburan dan libido, yaitu produknya adalah ini Ladies Night ya. Nah, ini Ladies Night. Nah, ini adalah mengandung omega 3, arginin, zinc, terus kemudian jahe, ginseng, Dioscorea bulbifera, terus kemudian ada Lady Perox atau semanggi merah ya. Nah, ini ada asam lemak omega 3. Dan omega 3 itu sebetulnya diperoleh dari ikan berlemak, contohnya salmon, sarden, makarel ya, terus chia seed, kenari gitu, atau minyak ikan, itu banyak omega 3-nya. Nah, omega 3 ini mendukung keseimbangan hormon reproduksi. Ini ada studi-studi ya. Jadi yang saya taruh di sini adalah yang sudah ada jurnal penelitiannya gitu. Jadi penelitiannya itu ada wanita yang mengkonsumsi cukup omega 3 itu akan memiliki siklus menstruasi yang teratur dan lebih sedikit mengalami gangguan hormon seperti PCOS. PCOS itu polycystic ovarium sindrom ovarium gitu. Jadi banyak kista-kista di dalam ovariumnya. Jadi akhirnya apa? Susah matang kan telurnya gitu ya. Nah, omega 3 juga menurunkan produksi inflamasi atau peradangan gitu. Menurunkan nyeri haid juga ya. Nah, terus omega 3 membantu sintesis hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu kan hormon yang paling penting untuk siklus menstruasi dan keseimbangan hormon reproduksi. Nah, terus kemudian ini ada bisa mengurangi nyeri haid ya. Dan omega 3 juga meningkatkan gairah seksual dan kenyamanan selama berhubungan gitu. Ini ada penelitiannya, wanita menopause mengkonsumsi omega 3, nah itu libidonya meningkat dan nggak kering gitu vaginanya ya. Karena kalau semuanya kering, serba kering ya susah juga spermanya naik ke atas ya. Nah, terus omega 3 itu meningkatkan kesuburan dan kualitas sel telur. Nah, sel telur yang kita bilang oosit atau ovum ya itu kan harus mateng ya. Kalau nggak mateng ya nggak bisa dibuahi gitu. Nah, penelitiannya udah ada di sebuah jurnal, wanita dengan asupan omega 3 yang tinggi itu memiliki peluang hamil lebih besar dibandingkan orang yang memiliki kadar omega 3 yang rendah ya. Jadi suplementasi ini bisa ditempel untuk bagi yang mau hamil juga ya. Dan omega 3 itu wanita dengan PCOS nih, polycystic ovarium syndrome, itu yang mengkonsumsi omega 3 itu akan memiliki kadar hormon androgen lebih rendah dan ovulasi yang lebih
teratur ya. Gitu jadi pematangan ovumnya lebih teratur. Itu tentang omega 3 yang ada di dalam Ladies Night. Nah, selain itu di dalam Ladies Night itu ada zinc yang gunanya untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, memperbaiki sel-sel ya. Terus ada arginin juga untuk meningkatkan serapan zat atau obat-obatan. Ada jahe di dalamnya. Jahe ini bisa meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri haid gitu ya. Kan kalau meningkatkan sirkulasi darah itu mendukung fungsi seksual juga gitu karena meningkatkan respon seksual juga ya. Nah, ginseng ini meningkatkan gairah seksual pada wanita menopause, ini penelitiannya gitu. Jadi yang penelitiannya hasrat seksual bisa meningkat dengan pemberian ginseng. Nah, ini saya rasa bunga-bunga yang semanggi merah ini sering kita temukan di pinggir jalan sebetulnya. Cuma kita nggak mungkin ngambil bunga itu terus dimakan ya kan. Susah ya makan bunga gitu. Nah, sementara itu si Lady Perox ini mengandung fitoestrogen gitu. Jadi menyeimbangkan kadar estrogen ya. Estrogen progesteron itu harus seimbang supaya siklus haid teratur dan pematangan sel telur juga teratur gitu ya. Terus kemudian ini juga tentang penelitian tentang semanggi merah ini yang saya bilang tanaman yang suka kita temui di pinggir jalan ya. Nah, ini bisa menyeimbangkan hormon reproduksi, mengurangi gejala menopause, meningkatkan kesehatan organ reproduksi ya. Terus ada efek antioksidan tentunya karena dia warnanya ungu begini dan anti radang itu. Ya. Nah, ini ada Dioscorea bubifera ya. Ini mempunyai diosgenin merupakan prekursor untuk sintesis hormon progesteron gitu. Ini dapat membantu menyeimbangkan hormon reproduksi pada wanita. Sebetulnya ini disebutnya tuh kadang-kadang tanaman ini disebutnya uwi atau gadung umbi-umbian gitu yang dalam pengobatan tradisional sering dipakai sebagai makanan pokok sebetulnya atau bahan herbal, tapi saya sendiri belum pernah nih ngelihat tanaman ini ya. Mungkin di daerah yang suka ngelihat tanaman ini ya ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesempatan untuk hamil ya. Nah, ini udah ada penelitiannya nih. Kalau diosgenin itu yang kandungan aktif dari Dioskorea ini ya meningkatkan kadar progesteron gitu. Terus kemudian selain itu meningkatkan kesuburan kualitas sel telur nih. Ini ada penelitian bahwa wanita dengan kadar progesteron rendah itu ya tingkat keberhasilan hamilnya itu lebih rendah. Terus kalau orang yang mau bayi tabung segala gitu ya itu biasanya tuh dikasih hormon progesteron dulu. Gunanya apa? Supaya si rahim itu tebal. Jadi begitu ada janin masuk dia akan nempel implantasinya atau nempelnya ke dalam rahim itu lebih tebal. Jadi kayak kalau kita mau bayinya mau tidur di atas kasur, kasurnya harus empuk dulu gitu. Ya jadi ditebelin gitu si dinding rahim pakai progesteron gitu. Nah, ini progesteron alami itu bisa didapat dari diosgenin ya. Nah, ini ada efek antioksidan dan perlindungan terhadap si ovarium. Ovarium kita tahu adalah organ yang membuat si ovum. Ini kita panjang banget ya kalau ngomongin tentang ini tuh ya sampai ini ya udah sejam lebih nih kita ngomongnya. Nah, omevia ini di dalamnya juga ada omega 3-nya juga ya. Tadi kita udah bahas omega 3 ya. Terus kemudian ada coenzim Q10 untuk peredaran darah, terus DHEA dan pregnenolon. Nah, DHEA-nya ini nih dehidroepiandrosteron. Ini adalah ibu dari semua hormon. Hormon estrogen, testosteron gitu itu berasal dari DHEA ya. Jadi DHEA ini melindungi tubuh dari penyakit-penyakit ini ya. Selain itu ya karena dia mensintesis hormon, membantu juga keseimbangan hormon ya dan meningkatkan libido. Oke, nah bolehkah ibu hamil berolahraga? Nah, aktivitas fisik yang ringan dan teratur itu sangat disarankan bagi ibu hamil. Jadi bukan berarti orang hamil harus dijaga, nggak boleh gerak. Ya, tetap harus olahraga. Kenapa? Karena akan membantu kelancaran kehamilan dan persalinan. Contohnya apa? Jalan kaki, senam. Yang nggak boleh apa? Loncat-loncat gitu ya. Karena kalau loncat-loncat takut coplok gitu yang nempelnya ya. Nah, loncat-loncat ya jangan ya. Tapi kalau kayak angkat berat yang ringan-ringan aja kayak 2 sampai 5 kilo. Nah, itu yang nggak apa-apa ya. Gitu. Terus peregangan, yoga, otot-otot diregangkan itu boleh. Nah, kebiasaan tidak sehat apa? Rokok itu bisa merusak sel telur dan sperma ya. Alkohol ini juga mengurangi kesuburan. Terus ada obat-obatan yang diberikan tanpa rekomendasi dokter itu bisa mengganggu hormon reproduksi dan beberapa obat teratogenik. Jadi ada obat-obatan yang sebetulnya boleh dipakai untuk orang sehat biasa gitu, tapi nggak boleh dipakai ke calon ibu gitu karena kalau ke calon ibu dikasih nanti ada yang menyebabkan ke si bayinya jadi cacat gitu. Tapi ya kalau misalnya
dikasih ke orang normal ya gak apa-apa kan, nggak punya bayi gitu ya, nggak bikin orangnya jadi cacat gitu. Makanya jadi dalam mengkonsumsi obat harus dikonsultasikan dulu ya ke dokternya ya. Sama yang penting juga, yang lagi sekarang menunggu-nunggu kehadiran sang buah hati gitu, eh, itu adalah stres. Banyak orang ya yang saat ini karena stres itu nggak punya anak. Kenapa? Karena stres itu ternyata sangat mengganggu hormon reproduksi gitu. Ya, ini ada konsensus penanganan infertilitas yang tahun 2019 ini masih baru ya konsensusnya ya. Jadi dari bagian obgyn, dari ahli urologi, pokoknya perhimpunan banyak dokter spesialis di Indonesia yang berhubungan dengan kesuburan itu ada algoritma penanganan ketidaksuburan gitu. Apa yang harus diceknya itu ada ya seperti yang tadi kita bahas ya. Ini ada daftar rekomendasinya, nggak saya bacain semua karena banyak rekomendasi dari mereka. Bisa dibaca sendiri, nanti slide-nya boleh diminta ya. Terus ini rekomendasi nutrisi transdermal patch dari One More. Jadi One More itu punya produk suplementasi. Jadi isinya adalah suplemen-suplemen, makanan-makanan yang memang saat mungkin nggak bisa dikonsumsi gitu loh oleh kita karena makanan kita tuh terbatas gitu ya. Karena kita bener nggak nih makan ini dapat omega 3-nya, bener nggak sih dapat ginsengnya? Kayaknya cari ginseng di mana gitu kan? Cari jahe mah gampang, cari ginseng yang susah ya. Gitu. Nah terus vitamin-vitamin ini kita dapat apa enggak? Nah kalau ditempel ini nutrisinya ada berupa patch dan itu dibilangnya kan nano patch. Nano itu artinya apa? Molekul nano itu molekulnya kecil sekali sehingga bisa tembus dari pori-pori. Nah, ditempel, tembus ke pori-pori, masuk ke dalam peredaran tubuh dan bermanfaat zat aktifnya di dalam tubuh kita. Yang direkomendasikan untuk peningkatan kesuburan itu tentunya Ladies Night, B12 Plus yang tadi udah kita bahas, multivitamin di dalamnya, dan Omevia. Gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa nih dokter pembahasannya malam hari ini agak 18 plus ke atas ini kayaknya pembahasan malam hari ini ya. Luar biasa. Pasti ada yang tegang-tegang ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh bertanya dengan dokter Meta seputar kehamilan atau seputar reproduksi, haid yang nggak lancar, atau mungkin tadi ada pertanyaan soal menopause dokter ya. Nah sebentar coba saya cek dulu. Menopause nggak bisa jadi 2 garis lagi. Iya ya. Nah ini Ladies Night itu bisa menunda menopause nggak dok? Pertanyaan pertama nih. Ya. Oke, jadi menopause itu sebetulnya kan berakhir pada estrogen dan progesteron yang sudah mulai habis gitu ya. Sudah mulai habis di tubuh kita, terus lama-lama ya habis estrogen progesteronnya, terus akhirnya jadi nggak haid lagi gitu kan. Nah, si Ladies Night ini karena di dalamnya pakai kalau misalnya mau tunda menopause tapi menopause tuh gini, menopause itu proses yang alami kalau menurut saya dan nggak perlu kayak kita kita juga kalau bisa jangan menopause deh subur terus gitu ya, itu kayaknya melawan proses alami gitu. Kalau saya sih merasa bahwa memang kita memang makin tua memang harus menopause gitu kan. Gitu ya. Nah, cuman dalam proses menopause itu banyak sekali kalau terlalu cepat prosesnya itu bikin badan jadi nggak enak. Contohnya jadi ada hot flash, terus mood swing, terus tiba-tiba merasa kepanasan, ngerasa kedinginan, pokoknya nggak enak banget tuh rasanya orang mau menopause itu. Makanya kenapa kita harus bikin bukan penundaan, tapi membuat prosesnya menjadi smooth atau menjadi lebih lembut lah ya. Jadi nggak kayak naik roller coaster gitu. Kan ada kagetan ya kalau naik roller coaster itu ya. Nah itu bisa pakai Ladies Night sama pakai Omevia. Ya. Oke. Terus kalau nggak bisa tidur, mau menopause juga biasanya nggak bisa tidur. Nah kalau nggak bisa tidur, bisa pakai juga hormon melatonin. Ya. Terus tadi saya lupa bahas untuk tadi kesuburannya untuk wanita aja banyak yang ngomongnya. Nah rekomendasi bagi pria saya belum tulis karena sebenarnya slide-nya udah kepanjangan sih. Gitu. Nah untuk laki-lakinya boleh gentleman ya. Ya, gentleman night sama melatonin karena biasanya dari laki-laki tuh masalahnya tuh di stres gitu, stres pekerjaan, begadang, rokok yang akhirnya spermanya jadi nggak bagus. Jadi pakai gentleman night sama melatonin gitu. Ya. Dok, kalau misalkan laki-laki pakai Ladies Night itu nggak mempengaruhi spermanya dok?
Hormon. Nah, itu Hormonnya dong. jangan dipakai dong ladies night-nya. Waduh, Karena mana sering isinya pakai beda lagi ya dok. memang. Itu kan untuk menyeimbangkan hormon estrogen progesteron. Nanti kalau itu timbul payudara gimana? Waduh, waduh. Aduh, mulai malam ini udah nggak boleh pakai tuh ladies night ya buat laki-laki ya. Nggak ada yang Aduh, pakai ya? ya bukan enggak, ya gimana kalau kehabisan gentleman malah pakainya ladies night. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Em, kalau PCOS bisa hamil nggak dok? Gitu. PCOS bisa hamil, ada. Jadi kita Bisa ya. harus jadi jangan sampai kecil hati gitu ya kalau punya PCOS gitu. Itu memang si ovum jadi matangnya susah ya. Terus ada polikistik juga ya kan, ada kista-kistanya. Nah, di ovariumnya nanti kita lihat di USG sama dokter kandungan ada berapa telur. Ada berapa cadangan telur, terus kemudian nanti dievaluasi telurnya matangnya kapan gitu. Nah, terus dari matangnya itu biasanya dikasih obat metformin dan obat pematang telur ya. Nanti sambil dievaluasi, nanti telurnya matangnya kapan? Emang harus bolak-balik ke dokter objin itu. Jadi matangnya kapan? Ya lakukan hubungan seks di situ gitu. Tapi kalau udah putus asa sekali, sulit sekali gitu ya, ya diambil aja telurnya nanti di yang telur bagusnya yang udah jadi telur matang diambil ya inseminasi masukin lagi gitu. Oke, sip. Thank you, dokter. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Masna, pertanyaan kedua tadi dari Bu Nur Handayani soal PCOS, dan pertanyaan ketiga dari Tangsel ya. Dokter, apakah punya teori dan praktek hasil penelitian atau hasil penelitian untuk membuktikan, untuk membuat anak laki-laki ya atau perempuan? Terima kasih. Nah, ini biasanya di kalangan masyarakat tuh dok, ada tuh yang kayak gitu. Naiknya sebelah Itu kiri hoax apa enggak katanya, ya? naik sebelah kanan gitu. Itu tuh Oh, gimana dok? aduh, Ada itu nggak? sebenarnya sampai sekarang tuh kayaknya belum ada deh penelitiannya, cuman masih Oke. kayak coba-coba gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya banyak makan daging kan, gini loh, yang membuat seseorang Iya, menjadi bayi laki-laki, betul. bayi laki-laki atau perempuan itu kan bapaknya Heeh, ya, karena dari spermanya, sperma itu ada yang benar. mengandung X, ada yang mengandung Y. Jadi Iya, manusia itu benar ya. sebetulnya kelaminnya kan XX atau XY. Kalau XX itu jadi perempuan, kalau Mhm. XY itu SY. jadi laki-laki gitu. Nah, Oke. perempuannya sendiri udah pasti ada X-nya gitu kan. Nah, cuman ya sperma yang datangnya itu, jadi si ovumnya sendiri pasti X. Nah, sperma yang datang yang membuahinya itu X apa Y gitu ya kan. Nah, kalau spermanya Y ya berarti jadinya XY jadi laki-laki. Kalau spermanya X juga ya jadi XX jadilah perempuan gitu. Nah, sampai saat ini sih belum ada kepastian harus bagaimana kecuali bayi tabung kita bisa tentukan jenis Oh. kelaminnya gitu. Tapi karena dipilih ya udah jadiin satu ditabung dicek, oh ini laki ini perempuan, oh kita mau perempuan gitu ya. Tapi biasanya dimasukin beberapa kan. Oke, Yang jadi yang siap. mana juga nggak tahu. Terus Siap. jadi yang ditanam 3, yang jadi yang mana kan nggak tahu gitu. Mhm. Nah, kalau misalnya saat ini tuh yang saya tahu gitu kayak kalau misalnya makan daging, banyak makan daging itu berhubungan sama asam basa sih. Jadi teori Tambah asam ya. basa ya. Nah, teori asam basa kalau misalnya banyak makan daging itu biasanya laki-laki anaknya Oh, gitu. Tapi nggak bisa dibilang gitu juga karena nggak bisa berlaku semua orang. iya, iya. Saya punya suami juga vegetarian, nggak makan daging. Anaknya laki-laki ternyata gitu Anaknya kan. laki-laki ya. Jadi nggak bisa kan. Jadi Iya, iya. kalau belum bisa jelas seperti itu ya kita nggak bisa bilang itu valid untuk penelitian gitu ya. Terus ada lagi tentang penelitian hari berhubungan. Jadi Hmm. hari keberapa setelah haid berhubungan, nah itu bisa dapat laki atau perempuan tuh ada tabelnya tuh. Nanti kalau berhubungan di hari ini, kalau jadi ya jadi laki, dia ini jadi perempuan, gitu tuh ada. Tapi Hmm. saya lagi masih belum approve karena belum semua hasilnya menyatakan demikian. Kan untuk Oke. kita bilang ini bisa begini atau ini menyebabkan ini, itu tuh harus berlaku ke sekian Semua penelitian. orang gitu ya, Iya, jadi kalau penelitian ya. hasilnya adalah kadang-kadang itu nggak bisa kita bilang ya kan. Iya, benar-benar dok. Ya, ya itu tadi makanya banyak masyarakat tuh kan kalau soal seperti itu tuh kebanyakan mendengar petuah dari orang tua karena pengalaman mereka gitu-gitu ya. Naiknya sebelah kiri atau posisinya sebelah kanan gitu ya dok ya. Ya Enggak sih itulah kayaknya pentingnya sama edukasi aja. sih. Oke, pertanyaan ke selanjutnya dari Wanti Delianti ya.
izin bertanya dokter Meta, apakah di usia yang sudah tua, sekitar usia 50 tahun ke atas dan masih subur, apakah ada kemungkinan masih bisa hamil, Bu Dokter? Oh, bisa, 50 tahun, Bu bisa, Dokter. bisa. 50 Itu tahun masih resikonya belum enggak ini, haid, Dok. resikonya tinggi. Resiko tinggi Resikonya tapi ya. tinggi. Jadi kalau memang hamil di atas 40 aja udah resiko tinggi sebetulnya. Risiko tinggi itu pertama bisa buat beresiko terhadap ibunya ya. Biasanya masalah resikonya adalah saat ngelahirin si rahimnya kan udah mulai kontraktilitasnya kurang baik gitu. Terus jadinya Yes. pendarahan gitu ya. Kalau resiko bayinya kita nggak tahu tuh telurnya bagus apa enggak ya. Kalau hamil di usia segitu ya kita nggak tahu ya kalau dapat bisa bisa jadi ada kelainan kongenital misalnya nggak sempurna gitu ya harus diterima gitu. Ya. Artinya bisa tapi resikonya cukup tinggi, Bu Dokter ya. Iya, iya. Selama ada telur, kalau selama kita USG dan masih ketemu telur di ovarium, masih bisa punya anak. Produk untuk laki-laki memperbaiki sel sperma apa, Dokter? Udah Dari tadi Bu kan, Ida. ya, yang Gentleman ya? Gentleman Night, Gentleman. ya, sama melatonin. Melatonin. Oh iya benar-benar. Oke, berikutnya dari Bu Enda. Jika mengalami sumbatan di saluran dan sudah pernah diobati, apakah ada kemungkinan tersumbat lagi, Dok? Dan kira-kira penyebab terjadinya sumbatan di saluran telur apa, Dok? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Ibu. Jadi sumbatan itu bisa berulang kali bolak-balik kena tersumbat lagi kalau ada keputihan. Jadi penyebabnya rata-rata keputihan yang nggak tuntas-tuntas. Nah, sering memakai pembersih vagina itu juga bikin tidak seimbang flora normal. Jadi di vagina kita itu memang sudah ada yang namanya bakteri baik, ada bakteri jahat gitu ya. Ini ngomong-ngomong saya kok ini jadi spotlight aja kalau bisa aku jadinya bisa berdua kita. Oh, siap. Enggak, kalau enggak jadi kecil banget. Oke, jadi ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, saat tidak ada bakteri baik, yang berkumpul adalah jamur dan bakteri jahat. Nah, kadang-kadang kita pengen matiin semua bakterinya dengan cara memakai pembersih vagina. Padahal harusnya ada bakteri baik di situ yang makan bakteri jahat dan jamur. Nah, kalau seandainya nggak ada ya jadinya kan tumbuh tuh bakteri jahatnya jadi keputihan. Nah, keputihan itu bisa nyumbat lagi. Nah, caranya gimana? Ya cek lagi yang tadi pemeriksaan HSG yang disemprot, terus kemudian kita bisa lihat tubanya masih paten apa enggak. Kalau tubanya masih paten, ya aman-aman aja gitu. Tapi harusnya keputihan itu bisa selesai, bisa diobati ya. Nah, bagaimana keputihan itu bisa diobati dan segmen tentang keputihan kita udah pernah bahas di YouTube ya. Jadi mungkin bisa dilihat di YouTube-nya ya. Dok, kalau misalkan ada yang, ini salah satu mitra saya sih, dia kalau setiap haid itu ada gumpalan-gumpalan darah kayak daging gitu keluar atau itu tuh penyebabnya apa sih, Dok? Oh, itu nggak apa-apa. Jadi kalau jumlah darah, kan darah kita itu bisa mengalir terus karena ada pengencer darah alami ya di tubuh kita ya. Nah, jadi darahnya bisa nggak ngumpul, tapi begitu darah keluar kayak kita deh motong ayam gitu, terus begitu ayamnya kan keluar tuh darahnya, kan nggak lama sebentar darahnya gumpal ya. Karena apa? Karena nggak ada pengencer darahnya gitu. Nah, ketika jumlah darah itu banyak sekali, sementara faktor pengencer darahnya itu sedikit gitu, itu akan terjadi lebih banyak gumpalan gitu. Jadi itu artinya karena jumlah darah haidnya banyak aja. Gitu. Bukan karena ada indikasi apa penyakit atau misalkan endometriosis atau apa atau daging apa keluar, betul. Enggak sih, enggak. Itu karena jumlah haidnya banyak aja, nggak apa-apa kok itu. Itu pakai gentleman, pakai apa namanya ladies night itu bisa nggak kalau gentleman sih? Itu pakai ladies night bisa ngebantu? Yang perlu diketahui, yang perlu dicek dulu, pertama dia haidnya itu tiap berapa lama sekali. Kalau antara 21 sampai 35 hari sekali siklusnya, itu satu masih normal. Terus kemudian dia sekali haid berapa panjang ya. Kalau dia haidnya itu antara 4 sampai 10 hari maksimal, biasanya 7 hari ya. Nah, itu nggak boleh lebih dari 10 hari. Nah, itu juga masih normal. Terus dalam satu hari dia harus ganti pembalut berapa banyak. Kalau misalnya dia ganti pembalut penuh, pembalutnya itu 4 kali,
penuh itu masih oke. Tapi kalau dia sampai bleber-bleber gitu haidnya sampai harus 2 jam sekali ganti pembalut gitu, bleber. Nah, itu tandanya udah terlalu banyak nih. Jangan-jangan ada masalah hormonal gitu ya. Tapi Hormonal ya. kalau enggak sih enggak masalah kok ya. Itu ya boleh dikasih kalau ladies night walaupun nggak ada masalah juga nggak boleh kok dikasih ke orang. Boleh dok. Oke, Boleh, siap, siap. yang ladies night sama yang Omevia kali ya. Yes, oke. Dan untuk penyeimbang PCO, hormon kan. oke dok. Ini ada lagi nih dok. PCOS itu apa sih dok? Ada nggak ngerti ini dok? Oh, oke. Ini apa namanya penyakit dari masalah reproduksi ya. Itu ya menyerang pada wanita. Jadi PCOS itu singkatnya adalah singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome gitu. Nah, Polycystic ovarian syndrome. iya, jadi PCOS itu gangguan hormon yang berdampak pada ovarium gitu. Biasanya ini lumayan banyak loh, 1 dari 10 wanita usia reproduktif itu kena PCOS dan ini adalah penyebab utama infertilitas setelah kayak masalah keputihan gitu ya. Nah, sebetulnya PCOS ini bisa kita deteksi sejak masa pubertas, tapi jarang. Biasanya orang lagi mau punya anak kok nggak punya anak baru ketahuan nih ternyata ada PCOS. Nah, gejalanya apa? Pertama, menstruasinya berantakan. Kadang mensnya beberapa bulan sekali gitu, atau kadang mensnya panjang banget. Pokoknya berantakan deh, haidnya nggak teratur gitu ya. Terus suka sakit di kayak dysmenorrhea, sakit haid, tapi sakit haidnya panjang kan. Biasanya orang sakit haid sehari 2 hari, ini lebih dari 3 hari gitu. Terus ada rambut rontok, gejalanya tuh seperti itu ya. Jadi masalahnya itu adalah kista-kista yang ada di ovarium. Oke, Nah, siap. Siap. itu terjadi ketidakseimbangan hormon sih pada PCOS yang jelas gitu. Hormon estrogen, progesteron, dan itu terus biasanya suka dikasih metformin terapinya karena selain ada ketidakseimbangan hormon reproduksi, ada juga resistensi insulin gitu. Jadi kayak orang sakit gula gitu ya. Nah, ini biasanya genetik sih gitu ya. Tinggal diobatin aja gitu. Biasanya dikasih apa ya sama dokter itu dikasih penyeimbang hormon kayak pil KB gitu Penyebab supaya hormon. Terus dikasih obat diabetes supaya apa? Supaya resistensi insulinnya bisa diturunkan sehingga ovulasinya juga bisa mateng gitu ya dan mengurangi resiko diabetes tipe 2 gitu karena pada PCOS biasanya menjadi diabetes tipe 2 gitu. Terus suka dikasih juga hormon progestin gitu sama dokter kandungannya gitu. Ya harus jaga berat badan kalau udah punya PCOS, berat badan terus detox dengan makanan-makanan sehat, contohnya sayur, buah gitu ya. Terus gaya hidup sehat, olahraga sehat gitu. Siap, siap. Oke. Mungkin terakhir pertanyaannya dok, ini berapa Ya. lama pemakaian produk untuk sampai kepada sukses hamil dok? Mungkin ada rata-rata misalnya. Nggak Rata-rata ada berapa? penelitian bagaimana produk One More bisa mensukseskan kehamilan. Cuman ada testimoni-testimoninya aja. Banyak saya rasa testimoni dari teman-teman yang sudah pakai produknya gitu ya. Nah, itu bisa diminta aja mereka berapa lama. Cuman karena ini masih bukan bersifat penelitian, jadi kita nggak bisa bilang bahwa ya ibu pakai sekian lama gitu ya, itu nggak bisa. Yang jelas One More itu punya produk-produk nutrisi bagus gitu. Dan tadi yang seperti tadi saya bahas kan, isi nutrisinya adalah itu gitu ya, manfaatnya bisa begini bisa begitu ya kan, udah dibahas tuh. Nah, tapi bagaimana dia mensukseskan kehamilan? Sekali lagi kita harus tahu dulu kan penyebab sulit hamilnya tuh masalahnya di mana. Yang tadi loh, rangkaian untuk hamilnya aja panjang, bisa masalah di sini, sini, gitu kan. Jadi kalau masalah hormon, masalah itu ya bisa masalah haid tidak teratur, bisa dibantu oleh Ladies Night, Omivia dan B12 plus ya ini. Tapi berapa kansnya orang pakai itu tentunya harus dibikin penelitian, dan penelitian juga kayaknya kan per penyakit. Masalahnya penyakit masalah reproduksi wanita dan reproduksi pria itu penyakit itu banyak banget. Nah, itu harus dibikin dulu penelitian itu, dan itu belum ada tuh. Itu yang jelas ini adalah nutrisi sehat, boleh dipakai oleh orang sehat dan orang yang kekurangan zat-zat tersebut. Kalau dalam 1 bulan haid 2 kali itu resiko atau biasa atau normal aja dok?
Oke, dari Bu Endah. menstruasi yang paling pendek itu normalnya itu ya 21 hari sekali. Jadi kalau lebih sering dari 21 hari kan berarti 3 minggu kan berarti sebulan bisa 2 kali ya. Di awal 2 sama di kali. akhir gitu kan. Misalnya tanggal 1 sama tanggal 25 gitu ya. Tanggal 1 sama tanggal 22 gitu ya. Haid. Nah, itu masih nggak apa-apa 21 hari sekali. Tapi kalau 14 hari apa 18 hari sekali tuh nggak normal. Itu nanti nggak kekejar pembentukan sel darah merahnya. Oke, Gitu. siap. Dicek dulu ya. Kalau masih 21 hari sampai 35 hari itu masih oke. Oke, baik dokter. Pertanyaan sudah habis. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Semoga malam hari ini pertemuan kita dengan Dr. Meta tema garis 2 ini bisa menambah wawasan, ilmu, dan khususnya buat teman-teman yang saat ini lagi promil ya sudah tahu bagaimana proses-proses terjadinya proses kehamilan ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin bagikan door prize buat Anda yang dari tadi sudah menyimak pembahasan materi-materi dari Dr. Meta. Ya, oke, saya akan pilih siapa di antara teman-teman yang tadinya fokus. Ya, tadi saya lihat itu ada yang sudah mulai tertunduk-tunduk gitu ya. Ya, sudah ada mulai kesana kemari. Ya, posisinya sudah tidak stabil lagi. Dan ada yang memang masih bertahan ya, kameranya masih terbuka gitu. Saya akan pilih salah satu dari teman-teman untuk mendapatkan door prize dari One More International Asia dan hadiahnya adalah produk yang nanti akan dikirim ke alamat masing-masing ya, alamatnya teman-teman. Oke, saya pilih untuk door prize-nya jatuh kepada Ibu Endah ya, Ibu Endah. Oke. Ibu Endah, ya selamat Anda mendapatkan hadiah atau door prize dari One More International. Produknya nanti akan dikirim dan produknya tidak bisa pilih ya, sudah langsung dari One More yang menentukan. Bu Endah selamat, nanti produknya dikirim, tinggal menghubungi pihak manajemen, admin untuk hadiahnya ya, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Meta, maka berakhir pula dokter tak kita malam hari ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Meta ya, malam hari ini ilmunya luar biasa banget ya. Tambah wawasan lagi, jadi sudah tahu nih bagaimana caranya mau hamil gitu ya. Oke, ketik angka 1 miliar untuk Ibu Dokter. Semoga beliau selalu sehat, semoga keluarga beliau selalu sehat, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih Bu Terima Dokter kasih Meta. banyak. Terima kasih. Iya, makasih Oke, juga nih teman-teman. moderatornya semangat sekali hari ini. Iya dong, harus dong ya. Pematerinya luar biasa, jadi harus semangat kita dokter. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman. Sampai jumpa di acara Dokter Tak berikutnya. Dan pastikan di setiap acara One More, teman-teman harus mengundang sebanyak-banyak mungkin. Karena pemateri-pematerinya orang-orang yang sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah dan kata. Ini kan kita Terima Zoom kasih lagi. semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan banget buat liang apa itu? Anu kawin gue. Allah. Iya, beri. Oke, teman-teman. Yang mau keluar silakan bisa langsung keluar karena sebentar lagi akan ditutup ya. Kami tutup ruangan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. One More hadir, beri warna, sentuh hatimu dengan cinta. Ayo